Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi denganku Amar, tentunya di Mars TV. Apa yang terjadi di Israel dan Palestina? Konflik ini terus-menerus terjadi tanpa henti, sehingga muncul spekulasi tak terlepas dari Yahudi, Islam, ataupun dari yang bersifat netral. Selamat datang pemirsa Mars TV. Malam ini saya ditemani oleh Abangda Rahmat Syawal. Selamat datang, Ya, Abangda. selamat datang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Mana nih? Ya, jadi Bang teringat ini Bang, lagi isu-isu hangat, Ya. panas nih Bang. Konflik yang terjadi di Israel, nih, Bang, Israel. Palestina. Ini apa nih Bang sebenarnya yang terjadi? Kita ketahui kan Hamas melancarkan serangan kepada Israel. Yang selama ini intelijen Israel atau Mossad itu biasanya mengetahui di tanggal 7 Oktober kemarin Hamas melakukan serangan fajar. Meluncurkan roket sampai 5.000 roket gitu. Tapi roket itu bisa dihadang. Di samping itu mereka menggunakan para layang dan juga masuk ke daratan Israel. Kalau laut salah ya? dari laut ya. 700 orang meninggal dunia dari pihak Israel. Memang kita sayangkan ya. Ada juga yang menduga, ya kan? Ini kan namanya dugaan, spekulasi. Kenapa Israel kebobolan gitu kan? Apakah intelijen Israel, Mossad ini tidak bekerja, ataukah memang sudah diketahui ada penyerangan, tapi mungkin dengan kebijakan sengaja dibiarkan, lalu supaya untuk menjadi alasan serangan balik, ini spekulasi-spekulasi lah, dugaan-dugaan. Tapi yang jelas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah besar, ya kan, setelah peristiwa itu dia menyatakan perang terhadap Hamas. Karena berbicara Palestina kan kita berbicara dua kelompok. Satu ada namanya kelompok Fatah yang sebelumnya PLO atau disitulah ketuanya Yasser Arafat, dan satu lagi kelompok Hamas. Ini kelompok yang militan yang tidak menerima berdirinya negara Israel. Nah, artinya Yerusalem itu yang sekarang ini kan sudah dikuasai oleh Israel. Mereka menghendaki Yerusalem bagian timur itu adalah ibu kota Palestina. Adanya Kongres PBB, Benjamin Netanyahu menyambut dengan baik langkah-langkah untuk normalisasi. Selang waktunya nggak lama, hanya 2 minggu, kemudian terjadilah penyerangan terhadap Israel yang dilakukan oleh Hamas. Berbicara Hamas itu sendiri, itu seberapa kuat pengaruhnya di Palestina? Ya, kalau kita lihat berita-berita di Timur Tengah, ini kan basis massa Hamas ini berada di jalur Gaza, dan dia mempengaruhi parlemen di Palestina itu boleh dibilang sekarang mayoritas Hamas ini. Walaupun presiden Palestina dari kelompok Fatah, tapi Hamas ini punya pengaruh besar. Data yang kita dapat, Ya, Hamas itu sendiri hanya 27% dari penduduk Palestina yang menyukai baik itu keputusan atau kebijakan politik. ya mungkin dari tindakan mereka yang sekarang ini ya memang banyak mendapat kritikan gitu kan, karena dia memicu konflik kembali gitu, yang mungkin tadinya sudah agak diam, agak bisa diselesaikan dengan damai. Karena kan kita ketahui sekarang ini negara-negara Arab juga tidak semuanya memusuhi Israel. Arab Saudi sendiri melakukan normalisasi gitu, perdamaian ya kan dengan Israel. Bahkan di sidang PBB kemarin Benjamin Netanyahu berbicara tentang itu. Artinya sudah membuka diri negara-negara Arab untuk menjalin hubungan diplomasi kepada Israel. Aku melihat Bang, ini bukan perkara Israel dan Palestina, tapi ini lebih kepada impact-nya. Ini bisa mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Ya. Di mana di Palestina itu merupakan tempat 3 agama besar,
yang mana di situ kita ketahui ada Muslim, ada Yahudi, dan juga Nasrani. Dengan perbuatan ataupun langkah yang dibuat oleh militan Hamas, ini membuat masyarakat daripada Palestina itu harus merasakan perbuatan ataupun tindakan yang seharusnya mereka tidak merasakan. Artinya sama seperti di awal tadi aku katakan, bahwa hanya 27% yang menyukai, yang menyetujui atas kebijakan ataupun keputusan Hamas itu. Bisa kita lihat bersama bahwa yang terjadi saat ini, Israel membombardir jalur Gaza. Israel membabi buta menyerang jalur Gaza, yang mana jalur Gaza tadi itu adalah pemukiman daripada orang Palestina, padat penduduk ya, padat penduduk. Nah, itu bagaimana menurut Abang? Ya, inilah akibat dari kecerobohan Hamas tadi. Dia sebenarnya ya bunuh diri kalau dibilang Hamas, berani menyerang tanpa memikirkan akibatnya. Nah, sudah otomatis yang namanya Israel, karena dia diserang, ya dia akan membalas. Nah, kita lihat aja udah 2000 lebih orang meninggal ya. Dengan korban jiwa dari masyarakat sipil juga banyak, karena Hamas ini kan tinggal di pemukiman yang padat penduduk, mungkin ada sekitar 2 juta jiwa. Kita juga harus melihat akar sejarah. Yang diperselisihkan sebenarnya itu kan Yerusalem. Yerusalem itu kota tua, di situ pernah budaya ataupun agama Yahudi berkembang, kelahiran Yesus juga di situ, juga Islam pernah berkuasa di situ. Sejarah kota tua Yerusalem ini sebenarnya agama Yahudi, Kristen, Islam ini satu akar, satu asal mereka dari Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, kemudian Ibrahim melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub. Dari Yakub ini lahirlah 12 suku Israel, yang salah satunya itu Benyamin dan Yehuda. Dari Yehuda inilah turun yang namanya Nabi Daud, atau mereka sebut dengan Raja Daud. Raja Daud lah yang memulai membangun bait Allah yang pertama, yang diteruskan oleh putranya Raja Sulaiman atau Salomo. Bangsa Yahudi itu mempunyai keterikatan sejarah historis terhadap tanah Yerusalem gitu. Walaupun ada sebagian orang mengatakan, wah ini bukan masalah agama, masalah tanah, masalah teritorial, tapi kita tidak terlepas. Masalah bangsa, masalah negara itu tidak terlepas dari masalah agama dan keyakinan. Karena keyakinan atau agama lah justru yang menjadi ruh dari negara itu sendiri. Gitu. Maka kita harus lihat sejarah tanah tersebut, sejarah bangsa tersebut. Dulu memang betul, di 10 abad sebelum Masehi, 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus, di situ pernah berdiri yang namanya kerajaan dengan rajanya Raja Daud, Sulaiman. Tapi terus di situ juga pernah berkuasa kerajaan lain, kerajaan Cyrus Agung yang berpusat di Iran sekarang, kalau dulu Persia begitu. Kemudian juga pernah berkuasa kerajaan Romawi, Bizantium, Romawi Timur. Jadi ketika kelahiran Yesus, itu yang berkuasa di situ kan kerajaan Romawi Timur, Romawi Bizantium. Yang kita kenal sebelum kelahiran Yesus itu, di situ wilayah Yudea, ya, rajanya Herodes. Kemudian yang menyalibkan Yesus itu Pontius Pilatus, itu juga orang Romawi. Nah, kemudian di abad ketiga Masehi, bangsa Romawi menjadikan Nasrani atau Kristen menjadi agama resmi negara, agama resmi kerajaan. Jadi di situ juga pernah berkuasa Kristen gitu. Sampailah dari Nasrani. Walaupun pusatnya di Konstantin atau di daerah sekarang mungkin daerah Turki ya. Tapi perwakilan atau wilayahnya sampai kepada daerah Yudea atau daerah di Yerusalem itu. Sampailah abad ke-7 ketika masa Umar bin Khattab, kemudian masuklah tentara Islam menguasai Yerusalem. Nah, maka di situ ada yang namanya Masjid Umar, dan umat Islam pun menganggap itu tempat suci. Kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis sebagai
Isra Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit kan gitu. Dan itu berkepanjangan terus sampai pemerintah Umayyah, ya, Abdul Malik bin Marwan pernah direbut kembali oleh Kristen. Itulah yang terkenal dengan perang salib. Lalu kemudian Salahuddin al-Ayyubi setelah Fatimiyah, Salahuddin al-Ayyubi di tahun 1000 setelah Masehi memang pernah berdiri namanya kerajaan Yerusalem, ya, Kristen. Kemudian pasukan Templar pernah menjadikan Yerusalem itu markas mereka. Tapi terus Islam juga menguasai di masa pemerintahan Turki Utsmani atau disebut dengan Sultan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih. Nah, terakhir di abad ke-19 ketika Turki Utsmani kalah perang dengan Inggris, maka itu diserahkan kepada Inggris gitu. Nah, lalu di masa Inggris orang-orang Yahudi dari seluruh negara hijrah ke Yerusalem kembali, dan tahun 48 mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Awalnya daerah Yerusalem itu diserahkan kepada PBB gitu. Status quo, ternyata kan Israel perang 6 hari ya melawan negara-negara Arab. Liga Arab, termasuklah Mesir, Yordan. Akhirnya Yerusalem semuanya dikuasai oleh Israel, dan sekarang dijadikan ibu kota negaranya. Dulu kan Tel Aviv ibu kota negaranya, dan Amerika pun memindahkan kedutaan besar Amerika di Yerusalem. Baik, tadi setelah Abang jelaskan cerita ya, historinya ya. Histori. Kota tua Yerusalem. Aku teringat nih Bang, PBB sebagai wadah atau tempat mediasi perdamaian dalam hal ini adalah konflik Israel dan Palestina, tentang teritorial. Ini milik siapa dan ini punya siapa. Apa yang dilakukan oleh Israel sejauh ini, mereka memegang teguh apa yang telah dituliskan oleh di dalam kitab. Itu tanah memang dijanjikan untuk mereka. Jadi seberat apa rintangan ataupun perlawanan dari pihak anti-Israel, itu akan mereka lawan. Terbukti dari beberapa kali pertempuran Israel itu diserang, mereka tetap menang gitu. Diplomasi yang telah dilakukan, bahkan perang pun itu bukan solusi. Jadi kalau pandangan Abang, apa solusi terbaik untuk kedua negara ini? Ya, karena keputusan PBB pun sudah tidak dianggap, gitu. Awalnya kan itu PBB berusaha menengahi. Jadi kalau Abang menilai, sebenarnya Indonesia punya peran penting untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Karena apa? Sebenarnya negara Israel pun menunggu Indonesia untuk berperan begitu. Cuman kan yang disayangkan, Indonesia belum punya hubungan diplomatik dengan Israel.